kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam 2 episode yang lalu, kita sudah melihat bahwa orang yang mengikuti Yesus menjadi muridnya harus siap untuk menanggung risiko. Orang yang mau mengikuti Yesus harus mengutamakan Yesus lebih dari segalanya. Seperti Yesus mengutamakan kehendak Allah, demikianlah para pengikut Yesus juga harus mengutamakan kehendak Allah. Dan untuk itu, orang yang mengikuti Yesus juga harus rela mengorbankan semua yang dimilikinya supaya dapat memperoleh kerajaan Allah. Karena risiko yang dihadapi oleh para pengikut Yesus, maka kita diingatkan supaya membuat perhitungan kalau mau memutuskan untuk mengikuti Yesus atau kalau mau tetap mengikuti Tuhan Yesus. Dengan menyampaikan 2 perumpamaan, Tuhan Yesus menyampaikan peringatan ini. Yang pertama itu perumpamaan tentang orang yang membangun menara. Dan yang kedua, itu adalah perumpamaan tentang seorang raja yang mau maju berperang. Nah, kita akan melihat perumpamaannya dari Injil Lukas bab 14 ayat 28 sampai dengan 33. Dan sesudahnya nanti kita akan melihat apa yang harus kita pelajari. Baik, kita lihat perumpamaan yang pertama. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Di Israel zaman kuno memang banyak menara didirikan. Di kota-kota untuk keperluan pertahanan, khususnya untuk mengintai atau melihat musuh yang datang, dibuat menara. Penjaga kan berdiri di menara itu. Menara juga dibuat untuk keperluan pertanian, untuk mengawasi kebun anggur misalnya. Nah, dalam perumpamaan ini, orang mau membangun menara. Dan kalau orang mau membangun menara, dia buat hitung-hitungan dulu. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli material, biaya juga untuk membayar tukang-tukang. Nah, kalau menurut hitungannya dia bisa membangun dan menyelesaikan menara itu, ya dia akan membangun. Tetapi peringatannya, kalau tidak cukup biaya untuk membangun, jangan sampai orang itu mendirikan. Nanti kekhawatirannya adalah dia mulai mendirikan, tetapi dalam proses dia kehabisan uang, maka dia tidak bisa melanjutkan, tidak bisa menyelesaikan menara itu. Dan kalau ini yang terjadi, dia akan menjadi bahan ejekan. Ini perumpamaan yang pertama. Kemudian dalam perumpamaan yang kedua, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Seorang raja mau berperang, dia punya 10.000 orang pasukan.
Lalu ada pasukan musuh yang mau mendatangi dia. Tetapi jumlah pasukan 2 kali lipat, 20.000 orang. Nah, raja yang punya 10.000 pasukan harus menghitung dulu kemampuan tempur para prajuritnya, perlengkapan perangnya. Apa yang harus dihitung? Dengan kekuatan yang dimiliki, apakah dia sanggup melawan pasukan musuh yang datang menyerbunya? Kalau dia sanggup, kalau kemampuan pasukannya memang sanggup menghadapinya, maka dia akan maju berperang. Tetapi kalau menurut hitung-hitungannya, pasukannya tidak akan sanggup untuk menghadapi musuh, maka dia akan mengambil putusan. Putusan apa? Mengirim orang untuk mengadakan perdamaian. Jangan sampai dia maju berperang, tetapi kemudian pasukannya dihabisi oleh musuh. Mendingan mengadakan syarat perdamaian, memenuhi apa yang diminta oleh musuh, tetapi kemudian seluruh pasukannya bisa selamat. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan 2 perumpamaan ini? Orang yang mau mengikuti Yesus, buat hitungan dulu. Di akhir perumpamaan Tuhan mengatakan begini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Yang mau menjadi murid Yesus berarti harus siap untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dan untuk melakukan kehendak Yesus, orang harus melawan keinginan dirinya sendiri ketika keinginannya berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, maka seorang murid Yesus juga harus berani untuk mengorbankan apa yang dimilikinya. Yang dipikirkan hanyalah kehendak Tuhan harus terlaksana. Apapun akan dia korbankan demi terlaksananya kehendak Tuhan itu. Nah, mengingat hal ini, seorang yang memutuskan untuk menjadi murid Yesus harus ingat akan 2 perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Buat perhitungan. Saya sanggup melakukan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus atau tidak? Kalau memang saya sanggup memenuhi apa yang diminta oleh Yesus dan konsekuensi dari menjadi murid Yesus, maka saya akan ambil putusan. Ya, saya akan ikut Yesus, saya akan tetap mengikuti Yesus. Tetapi kalau saya memang tidak punya cukup kemampuan dan keberanian untuk menjadi muridnya, mendingan putuskan untuk tidak mengikuti Yesus. Kenapa? Jangan sampai kita mengikutinya di awal dengan penuh semangat, tetapi dalam perjalanan waktu tidak tahan dengan segala resiko menjadi murid Yesus, lalu meninggalkan Yesus. Dan hal ini akan membuat dia hanya menjadi malu. Terpujilah Allah, Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.